Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adaria 29. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview double Pro GAS U-Turbo Gen 2. Kanan kiri menggunakan D2 laser Euromoto M1 di Honda Vario LED New 125 yang versi pertama. Untuk pemasangan sendiri kurang lebih sudah 1,5 tahun yang lalu ya. Jadi di sini ada permajaan, yaitu pergantian alis yang sebelumnya itu memang menggunakan alis yang tipe XWB Sand Running, tetapi yang bukan merek Spider atau yang Harukan. Kalau Spider itu kan dia AS Grade A, senja welcome Sand Running. Nah, tapi karena memang budgetnya itu kurang, maka yang kita pasangkan adalah yang versi XWB. Dan kebetulan sudah mati sebelah ya, ataupun redup, sudah kita gantikan yang baru. Dan di sini kita fokuskan ke projnya dulu ya. Jadi untuk hasil tampilan proji setelah 1,5 tahun, dan kebetulan motor ini rutin dipakai buat harian dan belum pernah ada masalah dari pencahayaan lampu projinya ya, khususnya ya. Sudah terbukti di sini untuk kualitas dari Pro GAS U-Turbo Gen 2 sendiri memang sudah tidak diragukan lagi. Karena ini yang versi pertama, maka cahayanya pun RHD atau cenderung sebelah kiri lebih tinggi daripada sebelah kanan. Sebelum masuk ke tes outputnya lagi, kita langsung coba tes senjanya. Jadi yang nyala nanti adalah di bagian alis, angel eyes, devil eyes, dan juga senja sen. Nah, ini untuk hasil tampilan senjanya. Sebelumnya ownernya itu berminat untuk mengganti slotnya menggunakan BMW, karena pada tahun 2023 ini sudah sangat banyak sekali orang yang menggunakan slot BMW, maka ownernya itu mengurungkan niatnya mengganti slot BMW. Jadi tetap menggunakan slot seperti ini. Walaupun Pro G3 inci, tetapi kita menggunakan slot yang bulat. Slot ini yang biasa dipakai untuk fog lamp dan yang pasti waterproof ya. Jadi kita pasangkan di bagian dalam Pro G supaya tampilannya itu lebih elegan saja dan tidak umum seperti orang-orang yang lain, yaitu menggunakan slot BMW. Nah, ini setelah saya ganti alisnya, jadi tadinya itu yang sebelah kiri itu sudah sangat redup sekali dan sebelah kanan itu ada bintiknya. Makanya ya untuk saran sendiri, kalau bisa sih menggunakan kualitas alis yang terbaik, khususnya yang senja welcome Sand Running. Dan di bagian senja sennya masih terlihat terang karena basic yang kita pergunakan itu Devil Eyes Osram. Berikut untuk senja sen, supaya pas kita menyalakan sen, senja itu akan off ya. Jadi ada beberapa yang menggunakan atau memfungsikan di bagian sen ada tambahan senja, tetapi pas kita nyalakan sen itu senja itu nggak off ya. Kalau kita di sini buatkan pas posisi sen, pasti senjanya akan off. Jadi seperti ini. Nah, tampak hasilnya seperti ini ya. Ini sangat slow sekali. Karena memang untuk mikanya belum saya pasang. Seperti biasa untuk pemasangan pengetesan atau di bagian tes pencahayaan, kita lepas dulu mikanya, lalu kita tes ke bagian bodinya. Karena beberapa kali ya, sepengalaman saya sendiri, di saat pas kita pemasangan menggunakan mika, jika ada yang kurang pas itu agak sedikit susah ya. Ini posisi sen kiri, ini untuk posisi sen kanan. Jadi ya memang kualitas harga itu menyesuaikan ya, ada harga ada kualitas. Dan inilah jika kita menggunakan alis yang bukan kualitas terbaik, ya akan hasilnya ya seperti ini. Tapi mungkin next jika ada dana lebih akan menggantikan alisnya itu menggunakan minimal yang merek Spider senja welcome Sand Running.
Oke, kita lanjut untuk pengetesan hasil cahayanya setelah 1 tahun lebih itu, apakah masih maksimal atau tidak. Ya, karena di sini juga sudah terlihat ya, dari bagian saklar kiri Vixen ini karena sudah lama pakai, jadi ya sudah seperti baru lagi. Dan saklar kiri pun, saklar 2 mode, saya masih menggunakan yang merek biasa, bukan yang premium, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih aman. Dan di bagian electric lighting pun, karena dulu kita masih menggunakan yang power windows, untuk tombol pemutus antar 2 proji dari dulu tetap saya pergunakan. Jadi ini untuk posisi menyala sebelah atau nyala 1. Terlihat tampak depan hanya menyala di bagian kanannya saja, dan cahaya tetap masih stabil walaupun pemakaian sudah kurun waktu hampir 2 tahun. Oke, jadi ini untuk nyala 1. Untuk nyala 2, kita matikan proji, nyalakan ada 2 laser untuk low beam warna kuning, high beam warna putih. Jadi pas kita nyalakan fast beam, semuanya akan berfungsi. Oke ya, jadi kualitas Proji AIS Turbo Gen 2 3 inci itu tidak diragukan lagi. Yang pasti setiap ada pemasangan 2 Proji selalu kita buatkan nyala bisa sebelah. Oke, lanjut kita tes untuk outputnya ya di jalan, supaya tidak penasaran lagi. Dan teman-teman bisa memilih sendiri untuk kualitas Proji yang terbaik. Menurut teman-teman itu yang mana? Yang diutamakan itu memang kualitasnya untuk bagian cahaya dan juga jangka panjangnya. Oke, jangan mana-mana, tetap di channel ini. Oke, kita coba langsung tes saja untuk hasil cahaya 1 projinya. Masih jos ya. Nih terbukti untuk kualitas dari Proji AIS Turbo Gen 2 3 inci ini memang layak untuk dipakai buat harian ataupun yang suka touring. Ini untuk nyala 1 proji, dan kebetulan ini jalan habis hujan ya, jadi ini jalan basah, masih terlihat jelas untuk cahayanya. Kita nyalakan 2 proji. Untuk 2 projinya kita cuma nyalakan Duromoto M1. Ini untuk Duromoto M1 nya, beam warna kuning, high beam warna putih, dan kebetulan berfungsi untuk di saat pas kabut atau hujan di malam hari. Oke. Ini untuk posisi 1 proji, 2 proji. Dan di bagian high beam sendiri memang selalu kadang kita sesuaikan request ya. Jadi pas kita nyalakan high beam, yang berfungsi adalah di bagian high beam proji saja, seperti ini. Lihat jelas ya. Tapi pas kita nyalakan fast beam, kita off-kan dulu, kita nyalakan fast beam, maka di bagian lampu jauh proji dan juga Duromoto M1 yang nyala bersamaan akan berfungsi. Ataupun kita posisi off-kan dulu di bagian lampu utamanya, langsung kita nyalakan fast beam, akan nyala seperti ini. Oke. Tapi memang untuk stok Duromoto M1 sendiri saya sudah lama ya nggak stok lagi, karena sekarang kita fokus untuk hapak MP1 20 watt ataupun 25 watt untuk mendampingi pemasangan di bagian proji ya. Jadi kalau untuk request untuk menggunakan Duromoto M1 ya, saya sarankan menggunakan hapak MP1. Untuk kualitasnya itu sama persis dengan Duromoto X1 ya. Tapi ya balik lagi selera ya, jadi kita tidak memaksakan harus menggunakan merek tertentu, sesuai keinginan teman-teman ingin menggunakan brand yang mana. Nah, tapi yang pasti minimal tahu dulu dari segi kualitas masing-masing brand tersebut. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan ulang lampu alis XWB Senja Sen Running di pemasangan double proji AIS Turbo Gen 2 3 inci di motor Honda Vario 125 yang baru, tapi yang versi pertama pada kesempatan kali ini. Dan intinya kita harus mengetahui dulu untuk kualitas masing-masing lampu jika kita ingin memasangnya.
Oke. Sekali lagi, untuk pemasangan alis kalau bisa minimal kita menggunakan yang merek Spider. Memang lebih mahal sedikit daripada yang merek SPB, tetapi kualitasnya itu terjamin. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya di kolom deskripsi. Untuk pemesanan pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya di kolom deskripsi juga di nomor 0812 2750 7229. Untuk lokasi pemasangan kami untuk sementara ini masih di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabungga 15, RT 1 RW 2, nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Kirana Service Motor. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.